Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaian. Jadi nanti mencari daerah penyelesaian pada pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, langkahnya menggambar grafik ya. Nah, langsung ke contohnya. Misal diketahui soal ini ya, gambarlah daerah penyelesaian dari 3x ditambah 5y kurang dari 15. Nah, ini soalnya. Terus kita disuruh menggambar grafik. Gambar dari grafik itu, terus nanti ditanyakan daerah penyelesaiannya. Nah, kita gambar dulu. Caranya gimana? Nah, yang pertama, kalian harus menentukan dua titik potong dulu, yaitu titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, kalau menentukan titik potong pada sumbu Y, itunya dibuat sama dengan 0. Ya, Y dibuat sama dengan 0. Nah, udah kita substitusikan di persamaan di atas ini. Kita ganti sama dengan nanti tandanya ya. 3x ditambah 5 kali 0, ini ya, y-nya diganti 0, sama dengan 15. Nah, 5 kali 0 kan 0 ya, kita coret saja wes. Nah, terus kemudian tinggal 3x sama dengan 15. Jadi nilai x-nya berapa? Kan 15 dibagi 3 ya, dapat 5. Nah, nilai x-nya itu sama dengan 5. Ini titik potong pada sumbu x. Kalau kita gambar pada grafik, nah, titik potong pada sumbu x-nya jadi 5,0 ya. Nah, kalau digambar di grafik, ini seperti ini. 5, nah sini 5 ya. Ini titik 5 satuan ya. Nah, ini titik potongnya. Ini titik potong pada sumbu X. Ini ya, 5,0. Nah, kemudian yang kedua kita cari titik potong pada sumbu Y. Nah, kebalikannya, kalau titik potong pada sumbu Y, maka X-nya dibuat sama dengan 0. Ingat-ingat ya, kebalikannya ya. Nah, kalau X-nya 0, nah ini kita substitusikan di persamaannya tadi, sama persamaannya. Jadi 3x 3 kali 0 ditambah 5y sama dengan 15. Nah, 3 kali 0, 0 ya. Tinggal 5y sama dengan 15. Jadi y-nya ketemu berapa? 15 dibagi 5. Ya, y-nya ketemu 3. Nah, maka titik y-nya itu 3. Titik potong pada sumbu y itu 0,3. Nah, kita tulis di mana tuh titik y-nya itu? Nah, di sini ya. Ini titik 0,3. Nah, setelah itu, setelah menentukan titik potong dan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, nah ini kita hubungkan kedua titik ini. Ya, hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, ini ya gambarnya ya. Ini gambar grafiknya. Nah, terus menentukan daerah penyelesaiannya. Kan ini kurang dari ya tadi ya, 3x plus 5y kurang dari 15. Nah, sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kalau menentukan daerah penyelesaian itu kita substitusikan titik 0,0. Nah, jadi x-nya diganti 0, y-nya diganti 0. Ya, ini ya. Ini kan ketemu 0 kurang dari 15. Benar nggak pernyataan ini? 0 kan kurang dari 15, benar ya? Nah, jadi nanti himpunan penyelesaiannya itu memuat titik 0,0. Yang diarsir berarti nanti juga melewati titik 0,0. Nah, jadi gambarnya seperti apa? Daerah penyelesaiannya. Nah, kayak ini ya. Yang garis tadi ini kan. Nah, yang diarsir itu bawah garis. Ada panahnya ini ya. Ini bawah garis yang diarsir. Maka yang diarsir atau biru-birunya ini merupakan daerah penyelesaian. Ingat, karena tadi tandanya kurang dari, maka yang diarsir itu bawah garis. Ingat ya. Nanti kalau misalkan tandanya lebih dari, maka dia yang diarsir atas garis. Ini atas garis ini ya.
Nah, ini kalau yang lebih dari. Gitu ya. Nah, ini gambar untuk yang kurang dari tadi ya. Maka ini daerah HP-nya. HP itu himpunan penyelesaian. Gitu ya. Nah, terus berikutnya contoh yang kedua. Sekarang kalau misalkan ada 2 garis ya, menentukan daerah penyelesaian ini. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. 5x plus 5y kurang dari sama dengan 20 dan 7x plus berapa ini? 2y kurang dari sama dengan 14 dan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, yang pertama tetap caranya ya. Kita gambar per itunya dulu, persamaan dulu. Ini digambar kan nanti berupa garis ya. Terus yang ini juga digambar dulu, nanti juga berupa garis. Nah, tetap caranya kayak yang pertama tadi. Udah, kita cari yang persamaan pertama dulu ya. Yang ini ya. 5x ditambah 4y sama dengan 20. Nah, kita mencari titik potongnya dulu. Titik potong pada sumbu x. Nah, kita buat di sini ya, pakai tabel gini biar mudah. Kalau y-nya 0, ini ya, kalau y-nya 0, nah, y-nya 0 dimasukkan di persamaan ini. Y-nya diganti 0, berarti kan 4 kali 0 ya. Di sini wes tak tulis. Berarti kan 5x 5x ditambah berapa? 4 kali y. Y-nya 0 ya. 4 kali 0. 4 kali 0. Ini ya sama dengan 20. Nah, gini kira-kira Kak ditulis ya. Nah, 4 kali 0 kan 0 ya, tinggal 5x. Ya kan? Kita coret ya. 5x sama dengan 20. Kan di sini ketemu. Nanti x-nya berapa? 20 dibagi 5. 4. Nah, 4 iki tak masukkan di tabel ini ya. Nah, iki biar mudah pakai tabel ya. Iki ketemu 4. Nah, terus yang bawah juga gitu. Saya gantian. Yang x-nya itu dibuat 0. Kalau x-nya 0, ini ketemu berapa? Kalau x 0 ya. Nah, iki diganti 0. Berarti ini kan berarti biro 5 dikali 0 ya. 5 kali 0. Nah, 5 kali 0. Coret tinggal 4y sama dengan 20. Nah, maka y-nya itu sama dengan berapa? 20 bagi 4 ya. Y-nya kan sama dengan 5. Ketemu, wes taruh di tabel di sini. Nah, iki ketemu 5. Nah, tipot, kolom tipot ini titik potong ya, saya singkat ya. Nah, maka tipotnya ini yang pertama itu 4,0 dan 0,5. Nah, sekarang kita gambar di grafik. Ini kalau digambar. Nah, 4,0 di sini, terus kemudian ini 0,5. Ini garisnya berupa satu garis ini. Ini masih persamaan yang pertama. Terus sekarang persamaan yang kedua. Nah, sama caranya. Ini ya. Kalau y-nya sama dengan 0, x-nya ketemu berapa? Nah, y-nya sama dengan 0 ya. Berarti kan 2 kali 0 ini. 2 kali 0 tinggal 7x sama dengan 14. Jadi 14 dibagi 7 dapat 2. Nah, taruh di sini, taruh di x. Terus kemudian saya ganti x dibuat 0. X 0 berarti kan 7 kali 0. Tinggal 2y sama dengan 14. Y-nya berapa? Berarti 14 dibagi 2 dapat tuh 7. Tulis di sini. Taruh di tabel ya. Nah, terus kita tuliskan tipotnya 2,0 dan 0,7. Nah, terus titik-titik ini kita gambar di grafiknya. Nah, jadinya gini kalau digambar garis yang hitam ini ya. Ini 2,0 dan 0,7. Nah, jadi kedua garis ini kan berpotongan ya. Nah,
Setelah kita sudah menentukan garisnya atau titik potongnya, nah sekarang kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Ingat, tadi kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan itu yang diarsir bawah garis ya. Misalkan garis yang kuning ini dulu. Garis yang kuning ini tadi, ini kan persamaan yang ini kan, yang pertama kan. Nah, ini kan tandanya kurang dari sama dengan. Maka yang diarsir itu yang bawah garis. Nah, gini, misal. Nah, ini toh yang diarsir bawah garis. Ya. Oh, ini yang garis hitam dulu ya. Maaf, yang saya arsir ini garis yang hitam dulu. Yang hitam ini berarti kolom yang kedua ini, persamaan yang kedua. Nggak apa, bolak-balik terserah ya, mana dulu yang diarsir. Nah, ini kebetulan punya saya itu yang garis yang hitam dulu yang diarsir atau persamaan yang kedua. Terus berikutnya garis yang kuning kita arsir karena tandanya juga kurang dari sama dengan, maka yang diarsir itu bawah garis. Nah, gini. Ini kan jadi ketumpuk gitu ya. Nah, ini arsirannya ketumpuk. Nah, sudah. Berikutnya, ini kan tadi syaratnya X lebih dari sama dengan 0. Sumbu X ini ya, sumbu X ya. X lebih dari 0, maka dia arahnya ke kanan ya. Terus Y lebih dari 0, maka juga arahnya ke atas Y-nya ya. Jadi positif nilainya. Nah, menentukan daerah penyelesaian, kita cari daerah yang mengenai yang terkena dua arsiran atau yang terkena arsiran yang tumpuk gitu ya, yang kena dua arsiran. Yang mana kira-kira? Yang terkena dua arsiran. Nah, yang ini kan daerah ini tuh kena arsiran double. Nah, maka itu daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kalau digambar di grafiknya. Nah, ini karena dia tadi terkena dua arsiran. Ya, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Gitu ya, cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kalian harus menggambar garisnya dulu. Nah, melalui apa? Melalui titik potong. Titik potong di setiap sumbunya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sudah ya. Nah, terus untuk pengarsirannya tadi, diingat-ingat kalau kurang dari itu yang diarsir bawah garis. Kalau lebih dari itu atas garis. Nah, itu ya. Sampai sini dulu. Nah, semoga bermanfaat. Kalau belum paham, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.